Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Zainullah selaku pemateri kita, dan yang kami hormati Ketua PD IDMI Bondowoso serta jajaran, dan juga anggota Dewan Suro yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan juga kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara kajian IDMI Bondowoso yang membahas mengaji kitab Nasoibat. Selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang kita nikmati sekarang ini, dan juga kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainullah. Open mic-nya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah sehat Mas Amin. Namun sebelum acara kita mulai, kita Fatihah kepada leluhur kita, dan sekaligus Fatihah kita tujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para leluhur kita masing-masing, mudah-mudahan kasih cahaya oleh Allah dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Lahir dunia, misalnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita pasrahkan sepenuhnya kepada materi. Waktu dan layar silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairi khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para pemirsa, para pengurus ITMI, wabil khusus Dewan Syuro, ketua dan seluruh anggota beserta seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diperjumpakan oleh Allah dalam suasana sehat walafiat di dalam rangka bersama-sama kita mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita tambah sempurna, tambah baik amal ibadah kita. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan syafaat, dambaan syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barokah syafaat, barokah salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil ma'al israrih, apabila dikerjakan secara terus-menerus. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar, apabila disertai dengan istighfar, rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek akan tetapi memiliki makna yang luar biasa, bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kecil akan tapi kita terus-menerus kita melakukannya, maka itu akan menjadi dosa besar pula pada akhirnya. Dalam istilah kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Maka tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Barangkali memang dosa itu dianggap kecil, akan tapi ketika disambung, ketika terus-menerus kita lakukan dengan tanpa ada penyesalan, maka itu tidak bisa dianggap dosa kecil. Lambat laun akan menggunung dan akan menjadi dosa besar pada akhirnya.
Sebaliknya kata Nabi, wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar, rasa penyesalan. Berdosa kepada Allah dengan dosa yang kita lakukan dosa besar, akan tapi setelah itu kita menyesali perbuatan dosa itu, kemudian segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik, artinya segera mohon ampun kepada Allah. Tamhuha, maka itu akan menghapus dari dosa atau keburukan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya hampir semua dosa itu adalah dosa besar. Sebab ketika kita berdosa, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun barangkali dosa itu kita anggap dosa kecil. Sebaliknya, sebagai manusia yang ada kalanya tertimpa salah dan lupa, sehingga kita terjerumus dalam lembah dosa, dan na'udzubillah kategori dosa besar. Akan tapi ketika pada saat bersamaan kita segera menyadari bahwa kita telah berdosa, melakukan kesalahan, segera kita ikuti dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala sangat welcome, selalu membuka diri kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang minta ampun kepada Allah SWT. Nah, di dalam surah Nuh ada kisah menarik terkait dengan surah yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 10 dan 12. Ada kisah menarik yang dulunya ini menjadi pertanyaan kepada Imam Hasan al-Basri. Ada seseorang datang kepada beliau. Pada saat itu lama tidak turun hujan. Si orang ini rupanya seorang petani yang tentu berharap segera turun hujan agar tanamannya dapat diairi. Akhirnya sowan kepada Imam Hasan al-Basri. Imam, sudah lama tidak hujan ini. Minta petunjuk, kira-kira baca apa? Istighfar, kata Imam Hasan al-Basri. Sudah pulang orang ini dengan membawa sebuah amalan yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, yaitu membaca istighfar. Didengar oleh murid-murid beliau yang berada di sekitar Imam Hasan al-Basri. Tiba-tiba datang orang lain yang memiliki problem yang berbeda dengan orang yang pertama tadi. Rupanya orang ini sudah bekerja sudah agak lama, kan, tapi tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan ekonominya. Ingin perubahan juga, tanya kepada Imam Hasan, ya Imam, saya sudah lama bekerja, tapi keberadaan ekonomi kami tetap sebagaimana yang dulu-dulu, tidak beranjak sebagaimana orang-orang lain. Minta petunjuk Imam, kira-kira baca apa yang sekiranya bisa merubah perekonomian kami. Dijawab pula oleh Imam Hasan al-Basri singkat, bacalah istighfar. Sudah, alhamdulillah, pulang diterima petunjuknya membaca istighfar. Si murid mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri. Tidak
berselang beberapa lama, ada orang lagi yang dengan persoalan yang berbeda. Yang menanya lagi kepada Imam Syafi'i, ya Imam, kami sudah lama berkeluarga, akan tapi kami belum dikaruniai keturunan, belum dikaruniai anak Imam. Kira-kira amal apa yang dapat kami baca untuk sekiranya kami memiliki keturunan? Dijawab singkat oleh Imam Hasan Al-Basri, bacalah istighfar. Sudah mendapat tunjuk, pulang. Ketiga orang ini pulang dengan petunjuk membaca istighfar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, si murid yang berada di sekitar Imam Hasan Al-Basri itu kan pada mendengar. Ada 3 orang yang membawa persoalan yang berbeda, problem yang berbeda, yang ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Akan tetapi ketiga-tiganya, jawaban Imam Hasan itu, Al-Basri itu, sama. Problematikanya beda, solusinya tetap sama, yaitu membaca istighfar. Ada yang penasaran tanya, ya Imam, itu tadi penanya ada 3 orang dan ketiga-tiganya beda-beda. Tetapi jawaban imam itu, kenapa cukup istighfar saja? Apakah tidak ada amaliyah lainnya yang bisa disampaikan oleh imam kepada ketiga yang mengalami masalah yang berbeda itu? Maka apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Tidakkah engkau membaca di dalam surat Nuh itu? Kemudian beliau membacakan ayat surat yang terdapat dalam surat Nuh, ayat 10 sampai 12, kalau tidak keliru. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, ini kisah Nabi Nuh yang menyampaikan kepada kaumnya yang pada ingkar kepada Nabi Nuh. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian semua, beristighfarlah kalian semua kepada Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana ghafara, adalah Allah yang maha menerima permohonan ampun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan ampunan dari hambanya, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit alaikum atas kalian semua midrara, hujan yang amat deras. Rupanya ini yang diminta oleh tamu yang pertama. Musim kemarau panjang sehingga tidak ada air yang mengairi tanamannya. Minta amalan kepada Imam Hasan, disampaikan istighfar, perbanyak istighfar. Nah, ini janji Allah. Yang tentu janji Allah itu bukan janji kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Akan tapi innallaha la yukhliful mi'ad, janji Allah itu tidak pernah ingkar. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ada hamba yang minta ampun, Allah mengampuni hamba-hambanya, yursilis samakum midrara, akan Allah turunkan air dari langit dengan derasnya, wa yumdidkum bi amwalin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta kalian. Nah, ini jawaban dari penanya yang kedua, yang lama bekerja kemudian tidak mendapatkan perubahan yang signifikan dalam ekonominya, maka solusinya kata Imam Syafi'i, baca istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian, wa banina, dan anak keturunan kalian semua. Ini jawaban dari penanya yang ketiga, yang lama kawin, kemudian tidak diberi keturunan Allah, maka solusinya istighfar. Tidak hanya itu, yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai dari air yang Allah turunkan dari langit itu. Allah akan jadikan kebun-kebunnya itu tumbuh pada subur. Kemudian Allah jadikan sungai-sungai yang akan mengalir air-air yang dapat digunakan oleh umat manusia. Nah, ini barokahnya istighfar. Maka kata Ibnu Katsir di dalam menafsiri surah Nuh ayat 10 dan 12 ini, beliau dengan tegas bahwa istighfar itu bukan hanya menjadi sarana penghapus dosa, akan tetapi juga barokahnya istighfar akan mendatangkan harta yang melimpah. Kemudian turunnya hujan, turunnya air. Kemudian akan mendatangkan keturunan beserta keberkahan-keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya istighfar. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terlanjur berlaku dosa, maka ketahuilah jalan terbaik bagi kita yang terlanjur terjerumus ke dalam perilaku dosa, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menerima permohonan ampunan hambanya yang bersalah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Akan tapi ketika kita terlena dengan dosa-dosa kita, bahkan merasa nyaman dengan dosa-dosa kita, sehingga ini dosa kecil, ini dosa kecil. Meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, akan tapi dosa itu terus kita istiqomahkan, dikontinyukan dalam lumpur dosa itu, maka itu akan menjadi dosa besar pula pada nantinya. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia, anak cucu Adam, yang tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Justru yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, akan tapi orang yang ketika berdosa segera memohon ampun kepada Allah SWT. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu kecenderungannya selalu berlaku salah, berlaku dosa, karena kedhaifannya, karena kelemahannya. Dan sebaik-baik orang yang berlaku dosa itu adalah orang-orang yang segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita yang selalu berkubang dalam lembah dosa, kemudian kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa, masih beliau menyampaikan, wallahi, kata beliau, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi aqsa min sab'ina marratan. Rawahul Bukhari. Di dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Coba bayangkan. Nabi yang maksum, yang terjaga dan dijaga oleh Allah dari dosa, beliau masih dalam setiap hari itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya itu aksar min sab'ina marratan, lebih banyak daripada 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim,
disampaikan pula oleh beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni, karena sesungguhnya aku bertaubat fil yaumi ilahi, dalam sehari kepada Allah, mi'ata marratin, 100 kali. Coba bayangkan. Rasulullah yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari beliau itu tidak pernah lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Artinya apa? Kalau sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebegitu kuatnya permohonan ampunan kepada Allah, bahkan setiap hari 100 kali, maka seyogyanya kita yang tidak maksum, tidak terjaga, tidak ada jaminan kita di surga, yang tentunya dalam sehari semalam entah berapa kali, berapa ratus kali kita berbuat dosa, masih belum menyempatkan diri beristighfar. Sementara Rasulullah saja 100 kali dalam sehari semalam. Nah, ada apa? Sayyidul Istighfar namanya. Tuannya istighfar. Ini bagus untuk diamalkan minimal 3 kali pagi, 3 kali di awal malam. Bacaannya ini ratunya istighfar. Tuannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Banyak ini sudah ada. Nah, kata Nabi, wa man qalaha minan nahari, siapa orang yang membaca sayyidul istighfar ini minan nahari, di siang hari, di pagi, di awal, mukinan biha, dan ia meyakininya akan keutamaannya, akan keistimewaannya, famata min yaumihi, kemudian mati pada hari itu, qabla ayyumsi, sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah. Maka kata Nabi, maka orang itu termasuk orang yang ahlil jannah, ahli surga. Jadi pagi baca istighfar, sayyidul istighfar 1 kali, kalau tidak bisa 3 kali, lebih bagus. Nah, kemudian ditakdir oleh Allah mati pada hari itu, maka dia termasuk sebagai orang yang ahli jannah. Wa man qalaha minal laili, dan kata Nabi, siapa orang yang membaca sayyidul istighfar minal laili di awal malam, wa huwa muqinu biha, kemudian ia meyakininya, fama taqabbala ayyusbih, kemudian mati pada malam itu sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk orang ahli surga. Nah, oleh karena itu kembali kepada Ibnu Katsir dalam tafsir surat Nuh ini, bahwa ternyata istighfar itu tidak hanya menjadi penghapus dosa, akan tapi menjadi sarana yang indah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami akan menyampaikan masih tentang istighfar, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, continue, istiqomah, tidak putus-putus membaca istighfar. Taruhlah pagi 100 kali, malam 100 kali atau lebih. Silakan, monggo. Semakin banyak semakin bagus. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka yang pertama yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, Allah jadikan baginya min kulli dhiqin, setiap kesempitan yang ia lalui, makhraja, Allah akan berikan jalan keluar yang mudah. Yang pertama.
Dalam hidup itu tidak selamanya hidup mulus-mulus saja. Pasti ada suka, ada duka, ada bahagia, ada duka. Ada masa-masa sempit, ada masa-masa lapang. Nah, ketika masa-masa sempit, kalau ingin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lazimkan istighfar, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesumpekan, kalau bahasa Madunya sompek selekoh, itu satu rumpun bahasanya itu. Galau bahasa gaul sekarang anak muda itu galau, ditimpa galau. Maka min kulli hammin faraja, Allah berikan kemudahan, kelapangan dari hammin itu tadi, kesumpekan, dari galau itu tadi. Kalau ingin segera sirna kegalauan yang kita hadapi, maka lazimal istighfar, lazimkan membaca istighfar. Kemudian yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah SAW, orang yang melazimkan istighfar, Allah berikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia duga-duga. Artinya ketika kondisi ekonomi kita sempit, sebagaimana kembali kepada surah Nuh tadi, yumditkum biamwalin wa banin, Allah akan perbanyak harta kita. Maka selaras dengan itu sabda Rasulullah, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Artinya, masyaallah muslimin, ada banyak fadilah, keutamaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dari yang kita bahas pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan ada banyak berkahnya, kemudian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita serap di dalam pembahasan di kesempatan malam yang penuh nikmat kebah ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas berbagai macam kekurangan, kehilafan, karena al-fakir hanya ini yang kemampuan yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kita tutup, Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum dipahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Baik, demikian tadi penyampaian dari kita Ustaz Nawas. Mudah-mudahan jadi perjalanan hidup kita dari sekarang hingga para hadir semuanya. Barangkali ada pertanyaan tapi jangan lupa cerita nama dan dari daerah
Monggo disilakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Ustaz. Saya dari Bondowoso. Saya ingin bertanya mengenai waktu mustajabah untuk membaca istighfar. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo disilakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya tidak ada waktu khusus yang patut membaca istighfar, akan tapi yang paling bagus itu ketika kita selesai melaksanakan salat fardu. Berdoa setelah salat fardu itu istijabah, termasuk istighfar. Kemudian merujuk kepada ayat wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap ketika kita melakukan kesalahan, maka segera ikuti kesalahan itu dengan kebaikan, dengan hasanat, kebaikan. Maka segera akan menghapus keburukan itu tadi. Maka merujuk ayat ini, ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, maka segera kita menghapus kesalahan itu dengan segera bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Seraya berniat tidak akan mengulangi dari kesalahan tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari keterangan Nabi tentang Sayyidul Istighfar, orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari, kemudian meyakininya bahwa ini menjadi sarana penghapusan dosa, kemudian ditakdir oleh Allah mati pada hari itu, maka dia termasuk orang yang ahli surga. Nah, kalau baca istighfar di awal malam, ba'da maghrib misalkan, Sayyidul Istighfar, maka ya ketika meninggal pada malam itu termasuk pula sebagai orang yang ahli surga. Nah, itu barangkali gambaran yang dapat kami sampaikan. Yang jelas, Nabi itu dalam setiap harinya tidak pernah lupa beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Bahkan yang lebih secara khusus, Nabi itu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin, setiap harinya tidak pernah lupa membaca istighfar 100 kali. Nah, itu terserah, monggo mau dibaca sempat pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, dibaca malam, monggo silakan. Baca minimal 100 kali. Sebagaimana Nabi dalam kesehariannya tidak pernah lupa membaca istighfar 100 kali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Mbak, ya. Monggo. Sudah jelas. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik. Barangkali masih ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menolak dari Bondowoso. Ya, warna-warna. Menarik ini saya dengan istighfar. Nah, istighfar itu kan banyak ya Ustaz ya. Tadi sudah disampaikan
ada Sayyidul Istighfar dan tadi juga ada yang baik oleh dengan astagfirullah innahu kana ghaffara. Nggih, betul. Untuk istighfar yang paling pendek, yang paling baik dibaca itu apa yang astagfirullah innahu kana ghaffara atau astagfirullahal azim saja. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, Mbak Munawaroh, alhamdulillah Mbak Munawaroh ini sepertinya istiqomah mengikuti kajian ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqomah Mbak Munawaroh, karena orang mencari ilmu itu bukan berakhir di gelar tertinggi, profesor misalkan, bukan. Akan tapi minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak kita lahir sampai ke liang lahat. Jadi alhamdulillah Mbak Munawarah rupanya dalam posisi mengamalkan hadis ini. Nah, terkait istighfar Mbak Munawarah, istighfar monggo astaghfirullahaladzim innahu kana ada astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, bisa begitu, bisa astagfirullah, bisa begitu, monggo terserah. Tapi jangan dipotong lagi, astaghfir. Jadi astaghfirullah, paling pendek astaghfirullah. Ada yang astaghfirullah rabbal baraya sebagaimana jadi wiridan setelah selesai azan itu. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ada yang begitu. Banyak sebetulnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Ada yang astaghfirullah gimana? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli. Ada yang begitu. Ada yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekaligus mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalimat atau redaksi istighfar itu tidak mesti astaghfirullah. Karena pada intinya istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah. Termasuk Rabbighfirli, Tuhan ighfirli, ampuni aku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi lengkap ini. Saya dan kedua orang wali warhamhuma, dan belas kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana Tuhan beliau berdua mengasihani kami ketika kami masih kecil. Jadi lengkap ini. Jadi ini mendoakan, mintakan ampun kita dan kedua orang tua. Bahkan kata ulama tafsir, posisi memintakan ampun orang tua itu satu paket dengan menyembah kepada Allah. Ayatnya begini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan telah menjadi ketetapan Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu, hendaknya kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Kelanjutannya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berlaku baik. Nah, di antara cara kita berlaku baik kepada orang tua, khususnya kepada beliau yang sudah meninggal dunia, bukan berarti kita berhenti berlaku baik, berlaku ihsan kepada orang tua, berhenti setelah meninggal dunia. Akan tapi bentuk perlakuan ihsan kita, baik kita kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Nah, kalau merujuk kepada ayat ini yang satu paket, menyembah Allah dan berlaku baik kepada orang tua, kalau kita menyembah kepada Allah 5 kali sehari semalam, maka wajib hukumnya kita mendoakan orang tua dalam sehari semalam 5 kali. Karena satu paket ini, menyembah kepada Allah, berlaku baik kepada orang tua. Menyembah kita kepada Allah 5 kali sehari semalam,
maka kita wajib berlaku ihsan dalam sehari semalam 5 kali minimal. Jadi mendoakan orang tua minimal 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah Mbak Munawwarah tahadus min nikmah. Saya pribadi dalam sehari semalam itu untuk kedua orang tua kita, untuk orang tua saya itu saya doakan 100 kali, Pak. Karena saking tidak terhitungnya jasa kedua orang tua saya kepada saya. Jadi begitu Mbak Munawwarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz jawabannya. Sama-sama. Baik. Mungkin ada tambahan? Mbak Munawwarah? Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wakil Ustaz dari Bondowoso. Ini mohon maaf, punya Mas Amin bisa dibisukan dulu. Kalau ada yang bertanya. Itu punyanya Pak Ustaz. Oh, Sudah punya saya. Siap. Ini ada kutipan pertanyaan dari Facebook, inbox Facebook dari Mas Rudi di Situbondo. Bertanya, syarat ketika kita ingin ta'aruf sama seseorang, apa saja syarat yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin ta'aruf dengan seseorang yang kita sukai. Begitu pertanyaannya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ustaz. Mas Rudi lewat Mas Wahyu. Dari penanya Facebook yang bernama Mas Rudi. Sedikit keluar dari tema ini Mas Amin. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa menyentuh juga dari pertanyaan Mas Rudi ini. Kata Nabi, untuk menikahi perempuan itu ta'arufnya ini ya Mas ya, ta'arufnya. Boleh dilihat mukanya, boleh dilihat tangannya. Karena apa katanya? Dari muka yang, tapi jangan kelamaan, karena lakal ula wa alaika sani, katanya Nabi. Yang pertama itu halal, wa alaika, melihatnya maksudnya, wa alaika sani, akan tapi terlarang untuk yang kedua kali. Secara umum menikahi perempuan itu, kata Nabi, tunggihul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan itu kan 4 sebetulnya. 5 liha boleh, karena hartanya boleh. Dari yang kaya, dari yang berprestasi boleh, monggo. Li nasabiha, nasabnya, keturunannya, garis keturunannya, karena penting garis keturunan. Li jamaliha, karena keayuannya. Nah, itu tadi makanya boleh dilihat mukanya. Biar tidak membosankan. Kemudian li diniha, karena agamanya.
Akan tapi kata Nabi, sekalipun Nabi memberikan peluang untuk sarana memilih jodoh itu 4, karena harta, karena nasab, keturunan, karena rupa, karena agama, akan lebih tetap Nabi memprioritaskan pilihlah calon istrimu itu karena agamanya. Karena itu yang akan menghantarkan kehidupan yang langgeng. Karena kalau pilihan kita hanya tertuju kepada harta, maka ketahuilah ada kalanya nasib kita itu bisa berubah. Kadang kaya, tiba-tiba miskin, bisa saja. Kemudian setelah miskin, apakah cinta kita akan berubah? Karena sudah berubah dari kaya menjadi miskin. Kemudian nasab, seberapa besar nasab kalau tidak didukung dengan ilmu dan ibadahnya, maka nasabnya tidak mendukung. Kemudian jamaliha, karena keayuannya, kecantikannya, seberapa bertahan kecantikan itu. Seiring bertambahnya usia, lambat laun, siapapun laki perempuan akan berkurang keelokannya. Kemudian kalau sudah berkurang, apakah berkurang pula cinta kita? Akan tapi kalau pilihan kita bertumpu kepada agama, maka tidak ada agama yang usang. Tidak ada agama yang rusak kalau agamanya bagus. Sekalipun sudah tidak kaya lagi, sekalipun nasabnya sudah tidak terangkat lagi, sekalipun kecantikannya sudah tidak cantik dulu lagi. Akan tapi ketika didukung oleh agamanya, maka itu yang akan menghadirkan sakinah mawaddah. Mungkin gambaran umum seperti itu, Mas Wahyu dan Mas Rudi pada khususnya. Silakan ta'aruf, bertanya kepada tetangganya, nasabnya gimana, agamanya terutama gimana. Bisa. Itu mungkin Mas Wahyu yang dapat kami singgung walaupun keluar dari tema kita malam hari ini, kan, tapi sebisa-bisanya kita jawab pula. Mudah-mudahan berkenan. Baik. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada dari WhatsApp, Mas. Amin. Sebentar. Mungkin satu lagi ini Mas Amin ya. Oke, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, monggo. Dari Bali Ustaz. Oh, nggih, monggo Mas Wahyu. Dari Yuniarma di Bali Ustaz. Nggih. Apa hukumnya? Suami nikah lagi tapi istri tidak tahu Ustaz. Nah, gitu Ustaz. Tahu sebaliknya ini. Istri nikah lagi tapi suami tidak tahu. Gitu Ustaz. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Suami itu dalam hukum Islam diperbolehkan menikah kembali. Menikah lagi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Boleh menikah 1, boleh menikah 2, boleh menikah 3, boleh menikah 4. Dan menikahnya laki-laki itu sahnya bukan ditentukan oleh pihak istri, bukan. Tetap sama
Hukum nikah itu, rukun nikah itu 5 tetap. Ada wali, ada saksi, ada pasangan laki perempuan, ada itu 5. Jadi tidak mesti harus meminta restu istrinya, tidak mesti. Tetapi kalau punya etikat yang baik, yang santun kepada istrinya, kalau bisa, monggo. Tapi itu tidak menjadi sahnya nikah, tetap sah nikahnya. Sebaliknya kalau perempuan, diharamkan perempuan kawin lagi selama masih ada suaminya. Kenapa kalau perempuan itu tidak boleh kawin 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana laki-laki? Kalau perempuan kawin lagi di saat dia sudah punya suami, kira-kira kalau dia hamil, itu hasil anak dari siapa? Dari suami yang mana? Karena tempat penampungan sperma laki-laki itu di rahim seorang istri. Jadi tidak mungkin, tidak boleh 2 suami 1 istri. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tetap ditampung di sperma perempuan, di rahim perempuan, anaknya dia. Di istri satunya tetap anaknya dia. Tetap jelas anaknya. Tapi kalau 2 suami istri 1, kira-kira hasil anaknya yang mana? Makanya diharapkan kalau perempuan selama punya suami, bersuami lagi, beda. Sekali lagi, Mas Mbak Yuni, Irma yang di Bali itu, syarat sahnya menikah laki-laki itu bukan ditentukan oleh pihak istri. Nah, jadi tidak mesti harus izin dulu dari istrinya. Kalau sekiranya aman-aman saja, monggo. Kalau persoalannya nanti terjadi kiamat kecil kan. Perang dunia ketiga. Jadi tidak mesti harus izin. Monggo. Tapi nantinya pada akhirnya ketika punya anak, misalkan tetap diperkenalkan nanti ke anak-anaknya. Karena jangan sampai terjadi nanti suatu saat anak sesama anak nanti karena tidak dikasih tahu akhirnya terjadi perkawinan sedarah. Itu yang tidak dibolehkan. Makanya tetap pada akhirnya disampaikan kepada saya punya anak di sana perempuan misalkan. Begitu kira-kira. Sudah jelas, Mas? Siap. Amin sudah. Jelas. Baik. Demikian tadi pengajian ini. Mungkin ada kesimpulan. Kesimpulan akhir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini, hendaknya kita jangan menganggap remeh dosa kecil. Karena ketika kita berlaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita terlanjur berlaku dosa besar, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan tidak ada niatan untuk mengulanginya kembali, maka ketahuilah rahmat Allah itu, belas kasih sayang Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ini mungkin Mas Amin dan seluruh misa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas berbagai kehilafan dan kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya, dan kita semua berdoa mudah-mudahan kajian kali ini menjadi kajian ilmu yang barokah manfaat. Al-Fatihah.
Baik, terima kasih. Acara kajian pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu ya. Kita jumpa lagi di kajian minggu depan dengan pemateri yang berbeda. Saya sebagai MC, apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya besarnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wafiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.